Kalau diterangkan dalam Quran dan Sunnah, itu manusia itu nanti akan menjalani 5 fase dalam kehidupannya. Kalau saya garis waktu seret begitu atau celeret gitu, sama aja. Maka garis waktu itu membagi 5 fase itu. Turi putih ditandur ning kebon agung ana celeret nipo nyemplung mbok kira kembange apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu tembang penggalan dari tembang Turi-Turi Putih yang barusan saya lantungkan tadi adalah nasihat dari para wali, para pemuka penyebar Islam yang pertama kali di tanah Jawa. Dari beliau-beliaulah kita ini mengenal Islam. Dan tembang tadi bukan sembarang tembang, tapi tembang tadi memberikan nasihat yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita, yang apalagi yang akan datang nanti. Di situ ada satu kata yang sangat menarik, yakni celeret. Iya, celeret. Apa itu celeret? Dalam bahasa Jawa celeret, bahasa Indonesia itu kilat. Kilat itu identik dengan kecepatan, cepat sekali. Dan itulah usia manusia di dunia ini yang sangat kilat, sebagaimana tadi disebutkan dalam tembang celeret tadi. Mak celet nih penyemplung, maksudnya kilat. Kita ini hidup singkat, super kilat, nanti akan nyemplung ing kebon agung. Disitulah yang disebut sebagai kuburan. Artinya hidupnya manusia itu kilat, secepat kilat nanti akan nyemplung. Maksudnya dimasukkan ke liang lahat tadi. Nah, berbicara masalah kehidupan, manusia itu Allah ciptakan untuk menjalani fase demi fase menuju keabadian. Kalau diterangkan dalam Quran dan Sunnah, itu manusia itu nanti akan menjalani 5 fase dalam kehidupannya. 2 fase sudah dijalani, 1 fase sedang dijalani, dan 2 fase lagi nanti akan yang akan datang. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, suksesnya manusia adalah bagaimana dia memperhatikan fasenya. Suksesnya manusia diperhatikan dari sisi bagaimana dia memperlakukan fase dalam kehidupan ini. Maka kalau kita bandingkan fase demi fase yang kita jalani, ibarat celeret tadi, kilat itu berarti garis waktu juga yang sangat cepat. Berarti sudah ada garis waktu di situ disebutkan. Kalau saya garis waktu seret begitu atau celeret gitu, sama aja. Maka garis waktu itu membagi 5 fase itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan kita ke dunia ini, berarti kita ada di fase yang ketiga. Itu satu titik di mana Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan kita ke dunia ini, yang artinya kita telah menjalani 2 fase sebelumnya, fase alam
rahim, atau fase alam ruh, fase alam rahim. Dua fase itu. Kalau kita garis ke belakang, ya, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, maka garis ini akan panjang sekali. Tidak ada ujungnya. Itulah garis waktu sebelum kita ini hidup, tidak ada batasnya. Demikian pula nanti ketika kita ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke titik yang kedua, di mana kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan setelah garis waktu ketika Allah wafatkan kita semua manusia ini di garis panjang sekali, juga tidak ada batasnya. Nah, itulah hidup manusia, hidup di antara dua titik yang kata para wali disebutkan tadi ibaratkan seleret, sangat singkat. Kita mungkin diberikan usia 60 tahun, ya, itu sudah sangat tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam satu hadis, beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi, itu hanya diberikan antara 60 sampai 70 tahun saja. Yang lebih dari itu hanya sedikit saja. Atau bahkan misalnya manusia itu diberikan usia, dipanjangkan usianya, ditambah usianya menjadi 100 tahun. Itu tentu tidak ada yang mau. Artinya itulah singkatnya hidup. Karena satu yang kita sadari, hari demi hari, jam demi jam yang kita lalui ini, menit demi menit, apalagi per detik, itu sangat singkat sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak boleh main-main lagi kita di dunia ini. Jangan lengah sehingga menggunakan waktu di dunia ini yang sangat terbatas ini menjadi sembarangan. Apalagi kita terlena oleh nikmatnya dunia. Apalagi kita terpesona oleh indahnya dunia. Kenapa? Karena kita ini posisinya mencari bekal untuk kehidupan yang akan datang nanti di fase keabadian. Itulah fase yang nanti akan menjadi muara dari hidupnya manusia yang sangat panjang tadi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah suasana yang luar biasa, ya, sejuk sebagaimana kehidupan yang diidamkan seorang muslim, setiap manusia, ya, kita nyaman, sejuk di tempat seperti ini, maka mari kita merenung pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya amal apa yang membuat kita ini bisa maksimal, ya. Dalam bahasa Qur'annya itu adalah umur yang barokah. Umur yang barokah itu tandanya sebenarnya dua saja. Yang pertama, umurnya singkat tapi pahalanya terus meningkat. Umurnya terbatas tapi pahalanya tidak terbatas. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan umur yang singkat pahalanya terus meningkat, umur yang terbatas pahalanya tidak terbatas? Maka jawabannya itu ada di bagaimana kita menggunakan itu sebagai usia yang barokah. Ya, insya Allah nanti akan kita sambung di video yang selanjutnya. Menjadikan usia singkat pahalanya terus meningkat, menjadikan usia yang terbatas pahalanya tidak terbatas. Insya Allah kita akan sambung lagi pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.